Apa yang kemarin? Tidak bisa kau Nevari. Tampil nih kau nih. Oke, sudah Bapak Ibu ya? Kalau sudah kita masuk ke yang selanjutnya itu presentasi. Setiap kelompok waktu presentasinya 5 menit dengan presentasi dan masukannya ya. Singkat-singkat saja. 5 menit. Ya. Terus singkat waktu baru berkenalan sudah habis. Ya. Oke, siap. Kelompok 1. Maka itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Boleh. Boleh. Atau sampai ke satu saja. Nah, tidak sama colokannya. Bukan sistem memang. Aduh, kalau pakai ini lagi tuh makan waktu ini. Ah, tidak lah. Ada ini. Mana tadi? Bukan penasaran kok nih, cuma tes. Yang mau tes barunya, Iya. baru itu Vega bukan ini Vega dia. Vega colokan yang begini, makanya serang. Oh langsung saja dia langsung tahu yang kabel apa Iya. namanya. Kabel HDMI satunya. Vega. Ini panjang kok nih. Bukan yang pendek, ini panjang. Tidak, sama sini saja Pak Wara. Langsung saja. Oh iya boleh juga. Ada itu yang sampai tidak ada. Sampai tidak ada saya masuk. Ada colokannya tidak? Ada colokannya kasih masuk. Enggak, kabel ini Bisa jadi kegiatan ini bisa menambah wawasan, ya, menambah wawasan, memiliki kemampuan berbasis kritis. Kenapa dibiarkan kabel anu sinyal sini laptop? Kemudian meningkatkan kreativitas dan ada ini kan sudah dapat. Tapi belum tampil. kemudian yang berikutnya kegiatan ini juga bisa membantu Tidak sudah tampil di sini, hanya tampil di situ belum. Nanti colokannya di sana. Sudah baca. program ini sejalan dengan kegiatan di sekolah. Kemudian hasilnya ada. Jadi di sini pertanyaan pertama Harus jalan dari fokus sendiri kan? pertanyaannya mengapa kita Sudah dapat ini. Sini sudah baca. bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi Cacat pula. khususnya di kelas 10, kelas 11 dan Main di atasnya apa? Yang di atas sekaligus Pak Salim. membuka keterampilan siswa. Jadi permasalahan ini yang muncul ketika Soal belakangnya. kemudian yang kedua berkaitan dengan tindakan yang diperlukan oleh apakah jawab. Ya. Tindakan yang dilakukan ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah Itu nih. kami berdiskusi dulu. Berarti berhasil alat baru di kabel baru berhasil. Literasi sekolah ya. Mungkin dengan isi dari preparasi guru tema sejawat bisa menerapkan di daerah. Kemudian yang kedua, Bukan dia. Lewat.
tadi nanti ke materi ketiga Pak. Oh. Si kira pun tentu kan. Sama buka di mana? Terserah Bapak buka di mana deh. Di Nitro kan? Di Nitro Pak, di Nitro saja. Kemudian yang berikutnya kami kerjasama dengan OSIS, jadi dengan kegiatan OSIS ini, ya. Gitu, kelihatan? Iya. Sehingga pada kegiatan awal itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program saya yang berpihak positif pada murid itu adalah majalah dinding digital sekolah atau Madinding Naik. Untuk tahapan dalam bagja, tahapan yang pertama adalah tahapan B, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya angkat di sini itu ada 6. Yang pertama itu adalah bagaimana cara membuat majalah dinding digital yang menarik dan informatif. Terus yang berikutnya adalah platform apa yang cocok untuk mempublikasikan majalah dinding digital. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara menjaga keberlanjutan majalah dinding digital. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan majalah dinding digital. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara melibatkan lebih banyak siswa dalam pembuatan majalah dinding digital. Terus yang terakhir adalah bagaimana cara mendapatkan dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. Terus tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut dan pertanyaannya adalah pertama riset, yaitu melakukan riset tentang plafon publikasi online, desain majalah dan tren terkini. Terus yang berikutnya adalah konsultasi, yaitu berkonsultasi dengan ahli desain, terus penulis dan teknologi informasi. Terus yang berikutnya adalah studi banding, yaitu mempelajari tentang majalah dinding digital sekolah lain yang sudah sukses atau sudah berhasil. Terus berikutnya adalah rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yaitu yang pertama adalah membentuk kelompok kerja, yaitu membagi tugas kepada siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Terus yang kedua adalah menyelenggarakan workshop, yaitu mengadakan workshop tentang topik-topik yang spesifik seperti penulisan artikel, desain grafis, dan SEO. Terus yang berikutnya adalah memberikan umpan balik, yaitu memberikan umpan balik secara berkala kepada siswa untuk meningkatkan kualitas karya. Terus yang berikutnya adalah aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yaitu pertama siswa, yaitu kreativitas, ide-ide segar dan semangat yang tinggi. Terus guru, yaitu pengalaman, pengetahuan dan jaringan. Terus yang berikutnya adalah perangkat keras seperti komputer, tablet, smartphone, dan akses internet. Terus ada juga perangkat lunaknya seperti aplikasi desain grafis, pengelola kata, dan platform publikasi online. Dan yang berikutnya adalah ruang kelas atau laboratorium komputer sebagai tempat bekerja. Terus waktu yang diperlukan itu tergantung pada kompleksitas proyek. Namun secara umum membutuhkan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Terus penanggung jawab di tahap ini adalah saya sendiri CGP, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan bimbingan, dan ada tim yang kita bentuk yaitu dari siswa, yaitu bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Itu mungkin yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Badar. Berikan apa untuk doa. Jadi itu presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Pak Badar. Dia menceritakan program yang ada di sekolahnya. Sekarang mungkin ada masukan dari Bapak Ibu untuk supaya program ini lebih, artinya masukannya ini agar program ini bisa lebih baik.
Kelompok ini tadi sudah didiskusikan di kelompok ya? Sudah ada masukan dari kelompok. Tadi ada masukan dari kelompok kecil, sekarang mungkin dari kelompok besar dari seluruh JGP. Kalau ada masukan dipersilakan. Kelompok 2 bagaimana? Ada pasan. Ya, silakan Ibu dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ini tahapan baca yang dibuat sama kelompok 1 tadi luar biasa. Saya di sini saya perlu menambahkan di sini tentang aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada terapi. Di sini kan ada siswa, ada guru, perangkat dan perangkat ruang kelas atau laboratorium. Bagusnya di sini mungkin ditambahkan dengan modal. Misalkan guru ini kan termasuk modal manusia. Bagian aset. Modal manusia. Guru kan termasuk modal manusia. Sudah ada tuh. Ada siswa ada. Jelaskan. Hanya mungkin ditambahkan kayak di sini saya modal manusia berupa siswa, berupa guru. Selama ini guru. Saya Tadi sebut guru, makanya saya sampai yang mana maksudnya. saya ditambahkan. Tidak, kan begini, saya potong, saya tidak tulis lagi di situ karena di atasnya sudah ada aset. Kita kan sudah ketahui bersama aset itu ada 7. Jadi di bawahnya saya tidak tulis lagi. Nah, jadi yang di bawahnya itu yang tulis saja yang spesifiknya bahwa ada manusia, ada gurunya, ada siswanya dan yang dipakai dalam perangkat-perangkatnya. Akan di sana ada aset, ada kekuatan, ada sumber daya yang dapat diberdayakan. Kalau dari saya, kalau ditambahkan, saya kira demikian. Terima kasih. Oke, maksudnya dari tadi di situ modal manusia, guru, siswa gitu ya. Ya, tapi itu masukan mungkin kepada. Ya, memang dia sudah lihat dulu, tapi dia masukan tadi modal manusia itu guru, siswa gitu. Nah, perangkat keras, perangkat lunak, ya. Sebenarnya itu Ruang kelas atau laboratorium. Jadi kegiatannya ini di laboratorium ya, laboratorium Iya. juga. Oke. Ya, silakan. Bu. Ya, silakan. Jadi pada dasarnya ini hanya masukan saja ya, masukan atau supaya lebih sempurna. Ini yang jelas sudah didiskusikan di kelompok kecil tadi. Tapi di diskusi kelompok besar dan masukan mungkin kepada semua dari kesempurnaan. Betul. Ya, terima kasih banyak. Ide dan program yang dirancang oleh Pak Fader luar biasa. Mungkin di sini yang menjadi sedikit pertanyaan dan minta dijelaskan yang menarik dari program ini kira-kira apa? Tolong diberikan gambaran. Kemudian dari program yang sudah dirancang, keterlibatan murid di sini kan yang mau dikembangkan itu ditumbuh kembangkan itu suara, kemudian pilihan ditambah dengan keterlibatannya. Kalau di sini mungkin kalau keterlibatan mungkin diminta murid itu bisa mendesain seperti topik tadi kan judulnya mendesain majalah terutama saya sudah terlalu konsentrasi ya majalah dinding digital. Kemudian kalau itu untuk jadi kita jelaskan keterlibatan dari tiga aspek tadi untuk menumbuhkan kepemimpinan siswa mungkin dari segi apa terkait dengan program yang Bapak rancang. Ya terima kasih itu saja mungkin dari saya. Langsung mungkin Pak Padar, silakan. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama itu tadi adalah yang menarik dari program ini itu apa? Jadi yang menarik dari program ini adalah kalau kemarin di sekolah-sekolah itu mungkin tingkat SMP atau tingkat SD itu adalah mungkin masih bersifat manual. Ya, jendela dinding yang biasa kalau kita ada karya-karya siswa itu ditempel di badannya masing-masing di sekolah. Tapi kalau yang dalam ini kita di tingkat SMA itu berbasis digital. Jadi karena kita di SMA 2 itu online sudah alhamdulillah sudah bisa. Jadi menariknya ini yang didesain itu semua kerjanya siswa dan pengurus-pengurus OSIS.
Jadi setelah selesai mereka membuat desainnya mereka, apakah kegiatan-kegiatan mereka, itu tinggal mereka melapor. Terus kami dari pengelolaan yang khususnya saya penanggung jawab akan melihat. Terus kita akan membuatkan sebuah link untuk mereka bisa lihat semua. Ya, jadi kemarin juga sudah diskusi. Itu salah satu link yang saya pakai adalah Google Site. Jadi tinggal saya kirim linknya, siswa bisa lihat. Terus saya juga kemarin sudah berdiskusi dengan kepala sekolah dan alhamdulillah kepala sekolah itu niat kami di SMA 2 akan membeli sebuah domain, ya domain khusus untuk SMA 2. Jadi itulah yang menariknya di sini. Jadi anak di sekolah tidak hanya bawa HP, hanya tinggal main-main saja lewat HP-nya, tetapi dengan adanya ini kita bisa itu akan menumbuhkan tentunya literasi siswa, kreativitas siswa ada di situ semua. Itu yang seperti yang bisa pertama saya sampaikan. Terus yang kedua tadi adalah tentang suara ya, suara pilihan dan kepemilikan. Jadi ini kegiatan Mandala di sekolah itu semuanya baik suara kepemilikan itu semua ada pada siswa. Jadi dari segi suara, jadi dalam segi suara itu mereka mengeluarkan ide-idenya, pendapatnya mereka, dan kita dari pemilikan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di bawah naungan OSIS dan pembina OSIS bagian siswa. Itu semua, ini semua Bu, kegiatan ini adalah khusus kegiatannya adalah siswa. Jadi di situ ada suaranya, kepemilikannya semua siswa. Dalam segi pemilikan, dalam membuat desain-desainnya itu ada penanggung jawab khusus dari siswa dan guru di bagian guru untuk memfilter yang sampai mereka masukkan idenya mereka ya ada yang berbau yang negatif. Nah, jadi semua ada di situ. Pemilikannya juga jadi kalau dalam segi kepemilikan mereka bertanggung jawab dengan atas karya yang mereka buat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Saya kira itu sudah jelas. Nanti di materi ketiga lagi lebih seru ini. Nanti di situ ada latar belakangnya kenapa lahir dari hari ini ya. Oke, terima kasih Pak Fadar. Selanjutnya kita berikan untuk kelompok 2. Ya, jadi kita mewakili sampai setengah 11. Oke. Apa nih? Ada juga? Ada juga kan? Ini kan ini. Vega kan? Oh, dua colokan. Jadi lubangnya berarti. Pak, memang sudah coba sih Pak. Sampai dia di sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2. Kebetulan setelah kami berdiskusi tadi agak panas karena tidak ada AC, jadi kami bersepakat saya mewakili teman-teman. Dan di sini program yang saya rencanakan itu adalah gelisah. Kenapa anda tadi gelisah? Akronim saja, akronim gelisah. Sudah saya ambil akronimnya itu Gegana, tapi biasa bisa dipikir juga sama ITV biasa. Karena Gegana gelisah kalau orang. Ya, dalam program saya ini, memang program saya ini belum berjalan, namun saya akan ke depan. Bukannya kali ini tidak ngasih. Sudah. Gelisah gerakan literasi sekolah. Ya, itu gelisah, akronim gelisah maksudnya gerakan literasi sekolah. Jadi saya langsung pada bagian untuk buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi sekolah, khususnya dalam hal membaca dan menulis sebuah karya. Kemudian kedua, mengapa kita perlu mewujudkan program gerakan literasi sekolah? Kemudian yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban